partisipar manusia ya. Jadi dirancang untuk mengevaluasi keamanan, kemudian efektivitas suatu produk dalam populasi target. Jadi biasanya ini terkait efek samping ya, toleransi dari manusianya ya, serta hasil terapeutik yang dicapai. Tuh, kemudian yang kedua memastikan khasiat. Jadi untuk memastikan bahwa produk memiliki khasiat yang terbukti secara ilmiah, di mana data uji klinik yang menunjukkan efektivitas produk itu menjadi salah satu persyaratan penting ya dalam proses registrasi. Kemudian yang ketiga, dijaga kualitasnya berarti mencakup penilaian ya terhadap proses produksi dan pengendalian mutu. Tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu memiliki konsistensi yang terjamin dan juga konsisten. Nah, ini ada ruang lingkup registrasi produk farmasi, ya ada berbagai macam, yang mulai dari obat-obatan, makanan, kosmetik, sampai alkes, ya. Jadi tetap harus memiliki persyaratan dan proses registrasi, ya sesuai dengan karakteristik dan juga tujuan penggunaannya. Nah, di sini ada beberapa definisi ya, hanya untuk mengingatkan kembali ya. Jadi kalau misalnya obat, itu berarti produk yang digunakan untuk mencegah, mengobati ya, meringankan penyakit atau bisa juga bisa yang berbahan sintetik atau bahan alami gitu. Kalau makanan berarti segala sesuatu yang dapat dikonsumsi dan memberikan nutrisi bagi tubuh ya, terdiri dari berbagai zat gizi, misalnya ada karbohidrat, protein ya, lemak, vitamin ya, juga mineral. Biasanya makanan ini digunakan untuk mendukung pertumbuhan ya dan perkembangan serta fungsi tubuh yang optimal. Sedangkan untuk kosmetik itu adalah produk yang digunakan merawat kulit ya, biasanya rambut dan tubuh, dan juga memiliki klaim tambahan misalnya untuk meningkatkan kesehatan. Contohnya ada antioksidan ataupun juga anti-aging. Oke. Nah, di sini ada obat beras sintetik, ada beberapa persyaratan registrasi ya. Jadi eh, ada data preklinis ya. Jadi preklinis ini merupakan informasi yang diperoleh dari penelitian dan uji coba sebelum suatu produk tersebut bisa diuji pada manusia gitu. Di sini ada uji toksisitas ya, tadi ya potensi bahayanya sudah dijelaskan. Uji farmakologi berarti mekanisme aksinya ya. Kemudian kalau uji farmakokinetik berarti bagaimana zat tersebut bisa diserap, didistribusikan, di metabolisme, dan juga diekskresikan. Jadi kita tahu nih profil waktunya, dosisnya yang tepat, kemudian bagaimana tubuh bereaksi terhadap zat tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada data klinis, berarti melibatkan manusia ya. Jadi ada evaluasi keamanan, efektivitas suatu produk ya, terutama obat biasanya dari berbagai uji klinik fase 1 ya, biasanya ada kelompok kecil ya, sukarelawan sehat. Jadi kita nilai keamanannya, toleransinya bagaimana, dan juga profil farmakokinetiknya. Jadi di sini peneliti akan mengamati efek samping yang timbul ya, kemudian juga menentukan dosis yang aman ya untuk uji klinis selanjutnya. Kalau uji klinis fase 2 berarti setelah fase 1 ya. Nah, di sini dilakukan pada sekelompok pasien yang memiliki kondisi medis, jadi ada penyakitnya. Di sini akan dilakukan evaluasi terkait efektivitas obat ya, kemudian penilaian juga terhadap keamanannya, kemudian juga untuk menentukan dosis yang optimal dalam pengobatannya. Untuk fase 3 artinya jumlah pesertanya itu akan lebih besar ya, kemudian juga diatur ya, dirancang untuk mengkonfirmasi efektivitasnya, kemudian efek sampingnya dibandingkan obat baru dengan pengobatan standar yang ada. Nah, hasil dari fase 3 itu biasanya menjadi dasar ya untuk regulasinya. Kemudian uji klinik fase 4 itu setelah obat disetujui dan dipasarkan. Jadi dilakukan penelitian pasca pemasaran. Dilakukan kemudian untuk mengumpulkan lebih banyak data ya terkait keamanannya, efektivitas jangka panjangnya, dan juga untuk deteksi efek sampingnya. Dicek ya apa bagaimana penggunaan obat dalam populasi yang lebih luas, dan juga kalau misalnya ada informasi tambahan nih dalam penggunaan obat dalam praktek klinis sehari-hari, nah itu bisa dilakukan di uji fase 4. Kemudian ada dokumentasi produksi, berarti dokumentasi artinya sekumpulan catatan maupun informasi ya terkait misalnya proses pembuatan suatu produk. Nah, ini penting ya untuk industri farmasi dan juga makanan. Jadi memastikan bahwa produk yang diproduksi itu memenuhi standar dan kualitas.
Nah, di sini, diperlukan data proses produksi, jadi semua langkah yang diambil selama proses produksi, ya datanya di sini. Jadi ada bahan baku, ya, kemudian metode produksi, ya, parameter prosesnya bagaimana, dan juga hasil akhirnya. Kemudian untuk yang kedua pengendalian mutu, ya berarti, prosesnya memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditentukan, ya. Jadi ada prosedurnya